Sahabat saya, mentor saya, kebanggaan saya. Om William, apa kabar? Halo Bang Andi, apa kabar? Keren. Sehat Bang? Tunggu dulu. Iya, sehat. Pertama harus dijelasin, itu baju yang dipakai batiknya siapa, dari mana, dan kenapa batik itu yang dipakai? Ini seperti biasa Bang, batiknya Dea Valencia, batik kultur. Saya tahu Dea Valencia itu dari Ki Andy tuh Bang. Jadi dulu tahun berapa ya? Tokopedia masih Iya, kecil sekitar. sekali, terus dia sangat menginspirasi sih. Saya lihat dia seorang, saat itu masih kuliah tuh Bang, waktu Bang Andi interview. Sebenarnya baru lulus kuliah ya. Dia bangun batik kultur dari daerah Semarang, terus juga mempekerjakan para teman-teman dengan keterbatasan fisik, disabilitas. Namun luar biasa saya lihat ceritanya. Karena cerita itulah saya dan keluarga selalu beli batik kultur sampai hari ini, Bang. Batik kultur. Jadi ini beli karena ada cerita di baliknya, atau karena produknya yang memang cocok dan berkualitas? Awalnya memang tertarik karena ceritanya, tapi setelah dibeli ya memang kualitasnya bagus, Bang. Jadi sejak itu ya sampai hari ini selalu memakai batik kultur. Ya, jadi teman-teman, ini cerita menarik karena Om William ini selalu memakai barang-barang yang ada ceritanya. Nah, hari ini kita mendengarkan cerita di balik baju yang dipakai ya. Ini tentang Dea, anak muda, ya, kemudian terpanggil hatinya untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas untuk menjahit. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau kita beli sesuatu, yang paling ideal adalah kita tahu ada cerita di balik baju atau produk yang kita beli ya. Om William begitu ya? Dan tidak hanya itu kan, Bang, kita juga ternyata membantu tidak hanya UMKM Indonesia, kita juga membantu tadi para disabilitas. Semakin bisnisnya besar kan, semakin besar juga orang-orang yang terbantu. Dan cerita-cerita seperti itu ternyata tanpa kita sadari juga menginspirasi pengusaha-pengusaha lain untuk melakukan hal sejenis. Jadi ketok tular itu selalu terjadi, Bang. Satu kebaikan ternyata bisa menciptakan berjuta kebaikan-kebaikan baru. Itulah kenapa Ki Andy sudah berapa puluh tahun terus disiarkan dan Bang Andi tidak pernah boleh pensiun seperti itu, Pak. Oke, jadi satu kebaikan menimbulkan beribu-ribu kebaikan lain ya. Oke, menarik. Nah, teman-teman, saya lihat, waduh, pertanyaannya udah terlalu banyak nih. Saya nggak keduman, nggak kebagian pertanyaan. Kalau saya bertanya, ini sekian banyak pertanyaan yang sudah saya simpan ini, jadi bisa nggak ditanya dan bisa ngamuk nih orang-orang. Karena pertanyaan dari kemarin kita udah buka, Om William. Sorry teman-teman, jangan kaget kalau aku panggil Om William. Kami ini kalau di luar arena, di dalam hubungan personal itu selalu panggil Om. Kalau Om William panggil aku Bang, aku panggil dia Om. Ya udah kacau lah. Oke. Dan Bang Andi ini Jadi tentu kepala saja suku. kita Bang Andi juga saya panggilnya kepala suku. kepala suku. Karena kami punya grup mentor ya. Di situ ada Yoris Sebastian, di situ ada Ben Billy Subianto. Boon, ada Veronica Kolendam, Arto Subiantoro, ada Danton Sihombing, terus ada ya Ben banyak lah Subianto. termasuk di dalamnya. Iya. Baik. Nah, tentu teman-teman kita di sini yang sudah hadir ingin tahu juga nih ya, bagaimana Om William Tanuwijaya atau seorang William Tanuwijaya melihat kondisi ekonomi akibat pandemi saat ini. Iya, Gimana beda itu? sekali ya Bang dengan saat krisis. Indonesia kan sudah beberapa kali terhantam krisis ekonomi. Tahun 98 dan tahun 2008. Namun kali ini perbedaannya adalah baik dari sisi supply pemasok maupun dari sisi demand permintaan itu sama-sama terkena. Kalau di tahun 98 krisisnya itu lebih kenanya ke korporasi besar, UMKM justru jadi tulang punggung bertahannya ekonomi Indonesia. Karena saat itu krisis ekonominya terjadi karena dolar jadi mahal sekali, sementara yang punya hutang biasanya korporasi besar. Kalau UMKM kan ya hidupnya dari sehari-hari. Aktivitas bisa dilakukan, sementara saat pandemi ini aktivitas
sehari-hari tidak bisa dilakukan. Ketika kita PSBB, tentunya banyak sekali UMKM kita yang tidak bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Atau mereka kalaupun nekat keluar ke jalan, Bang, orang kan tidak ke kantor, orang tidak ke sekolah, orang tidak beraktivitas seperti normal, khususnya kalangan menengah ke atas. Sehingga perputaran ekonomi di bawah itu tidak terjadi. Jadi kalau kali ini dari krisis kesehatan bisa jadi krisis ekonomi, dan kalau kita tidak tangani dengan baik bisa jadi krisis kemanusiaan, Bang. Jadi beda sekali dengan krisis-krisis yang pernah kita lampaui. Ya, begitulah Bang, kalau yang saya lihat. Namun berkaca dari itu, saya lihat banyak sekali negara itu berdebat. Mana yang lebih penting, kesehatan atau ekonomi? Ada negara seperti Swedia yang mengedepankan ekonomi lebih penting. Ada negara yang mengedepankan kesehatan lebih penting. Tapi ternyata pada akhirnya sama saja, Bang. Yang memfokuskan pada kesehatan, ekonominya tidak baik. Yang memfokuskan pada ekonomi, ekonominya juga tidak baik. Jadi sebenarnya saya lihat berkaca dari pengalaman Indonesia 5 tahun terakhir ya, memang kita tidak melihat pandemi ini kan akan berlalu dengan cepat ya. 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, tidak ada yang tahu. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau 6 bulan lagi. Jadi memang kita harus beradaptasi sih Bang. Dengan adaptasi kebiasaan baru inilah kita bisa menghadapi krisis ini dengan lebih baik. Contohnya, kita sekarang berkomunikasi dilihat oleh ratusan orang gitu ya, secara online. Banyak sekali tetap bisa berjalan dengan online. Demikian juga di Tokopedia kita lihat itu kita punya ribuan pegawai kan, dan ternyata produktivitas itu tetap bisa tercapai gitu, ekonomi bisa berjalan. Sampai hari ini tidak perlu melakukan PHK karena ekonomi tadi bisa terus aktivitas bisa terus dilaksanakan dengan relatif normal. Di Tokopedia sendiri kita lihat Bang, kita punya 8,6 juta penjual. Beberapa teman-teman mitra merchant yang bisnisnya seharusnya paling terdampak. Contohnya batik kultur ya. Orang tidak ke kondangan, tidak ke kantor gitu ya. Kebutuhan untuk batik baru itu kan tentunya menurun drastis Bang. Atau katakanlah ada juga mitra merchant kami yang bisnisnya itu di persiapan pesta, party planner. Biasanya persiapan pesta anak-anak ulang tahun. Tapi di tahap pandemi ini kan tentunya juga permintaan itu menurun drastis. Nah, mereka ini kemudian berusaha beradaptasi lebih cepat, melihat permintaan baru apa yang ada di pasar. Misalnya Dea sekarang meluncurkan masker kain berpola batik dan seterusnya. Dengan menangkap permintaan baru itu, bisnis-bisnis ini yang tadinya seharusnya tidak memiliki permintaan, justru tidak hanya bertahan, Bang. Justru ada yang bisnisnya lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Kalau mau dilihat benang merahnya, ya tadi, Bang, pandemi ini kita tidak boleh hanya duduk memangku tangan, mengulurkan tangan, berharap ada bantuan. Kita harus beradaptasi sih, Bang. Kalau kita tidak beradaptasi, pastinya dampaknya akan besar sekali. Oke, tadi Om William kan bilang bahwa ada bisnis yang justru diuntungkan, tanda kutip, dalam situasi seperti ini. Bisnis apa aja itu ya? Tentunya bisnis yang bisa menangkap peluang dari permintaan baru saat pandemi ini, Bang. Jadi tadi misalnya alat-alat kesehatan yang dibutuhkan atau alat-alat proteksi diri ya. Sekarang kan kalau kita keluar rumah pasti hati itu was-was, harus pakai masker atau harus pakai pelindung muka. Nah, itu banyak sekali UMKM Indonesia yang tadinya bisnisnya di batik, bisnisnya di fashion, mengubah model bisnis mereka. Kan bahan-bahannya kurang lebih sama tuh Bang. Kain kemudian dibuat jadi masker. Tidak hanya itu, kita juga melihat misalnya tiba-tiba restoran dan coffee shop itu tiba-tiba buka toko juga di Tokopedia. Padahal Tokopedia kan kami bukan perusahaan pengiriman makanan. Tapi ketika kami lihat, ternyata mereka ini menjual mulai dari siomay sampai steak itu makanan yang dibekukan, Bang. Jadi dia melihat tren banyak sekali kalangan menengah ke atas sekarang semuanya di rumah, sehingga mereka daripada pesan di restoran yang siap dimakan, mereka khawatir penyiapannya mungkin kurang higienis dan seterusnya. Mereka lebih memilih membeli
yang siap dimasak. Jadi misalnya steaknya itu sudah dibumbui, di vakum, di frozen. Jadi ketika kita pesan, itu dimasukin ke kulkas dulu, Bang. Jadi hampir tiap hari saya lihat istri saya jadi jago sekali masak, Bang. Saya bingung. Tiap hari rasanya berbeda gitu kan. Belajar masaknya itu kapan gitu. Oh, ternyata sebenarnya itu masakan dari restoran-restoran berbeda, Bang. Tapi tinggal dipanasin seperti itu. Jadi ini adalah hal yang tidak terjadi 6 bulan lalu, trennya tiba-tiba terjadi sekarang karena tadi, Bang. Saya lihat banyak orang bisa karena biasa, tapi ada juga orang yang bisa karena kepepet, Bang. Bisa karena terpaksa gitu. Jadi saya juga melihat misalnya banyak orang-orang tua yang tadinya tidak merasa bahwa teknologi itu sesuatu yang menakutkan, sekarang ingin berkomunikasi dengan kerabat mereka yang tidak bisa mengunjungi saat kemarin Lebaran gitu ya. Semuanya kemudian belajar bagaimana menggunakan handphone yang tadinya hanya untuk komunikasi sederhana menjadi misalnya bisa bertatap muka secara jarak jauh. Jadi tidak hanya bisa karena biasa, kadang-kadang kita bisa karena terpaksa, Bang. Oke, tadi menarik ya. Om William kan tadi bilang bahwa ada sekitar 8.600.000 UMKM yang sekarang jualan di Tokopedia. Nah, setelah pandemi ini apakah ada peningkatan atau penurunan dari jumlah? Jadi kebetulan tanggal 17 Agustus nanti kan kami ulang tahun ke-11, Bang. Jadi tahun kemarin 17 Agustus jumlah penjual di Tokopedia itu 6 juta. Kita butuh 10 tahun tuh. Tahun kemarin kan ulang tahun ke-10, ini tahun ke-11. Dari tahun pertama sampai tahun 10 tahun itu kami berhasil mengumpulkan 6 juta. Bayangkan baru 11 bulan nambahnya itu 2,6 juta. Ini artinya apa tadi, Bang? Karena bisa, karena terpaksa. Banyak sekali kita melihat mulai dari pasar tradisional sampai BMW, Bang. BMW saat pandemi menghubungi kami. Mereka ingin meluncurkan mobil. Wow. Kami pikir, wah ini orang gila nih, mau meluncurkan mobil saat pandemi gitu. Tapi ternyata itu kreativitas yang luar biasa. Mereka memang ada SUV yang terbatas gitu ya, jumlahnya hanya berapa puluh mobil, diluncurkan eksklusif di Tokopedia untuk melahirkan pembicaraan di masyarakat penggila mobil. Jadi mobilnya itu dikirim dalam box, Bang, di truk yang dikemas seperti kita belanja online. Dan itu tentunya jadi bener, Bang. Jadi itu orang pastinya ketika kebetulan lihat di jalan atau mobilnya nyampe di rumah, mereka kan pastinya merasakan ini pengalaman yang harus dibagikan. Dan ketika orang semuanya berdiam di rumah, mereka melihat sosial media teman-temannya, pembicaraan itu terjadi. Jadi kita bisa lihat ya, mulai dari pasar tradisional sampai brand kelas dunia seperti BMW, itu benar-benar memanfaatkan teknologi untuk tidak hanya menjangkau pasar, tapi sampai ke membuat pembicaraan agar brand mereka itu diingat. Jadi ini sesuatu yang kita bisa lihat satu sisi tantangan. Iya, aku mau klarifikasi. Jadi ada orang beli BMW di Tokopedia? Iya, Bang. Jadi saat itu kita modelnya itu dia DP-nya itu hanya berapa ya? Kalau tidak salah 2.500.000 itu untuk test drive, Bang. Jadi nanti setelah dia test drive baru dia lunasi sepenuhnya setelah dia puas seperti itu, Bang. Jadi banyak sekali model-model bisnis baru. Contoh lain ya, Bang. Kalau UMKM kan sangat tergantung terhadap event ya, event-event offline yang selama ini kan pameran seperti itu. Kalau dia punya produk baru harus ada pameran agar produknya mereka itu dikenal oleh masyarakat. Saat PSBB kemarin kan semua pameran tidak bisa dilakukan. Kami mencoba eksperimen. Percobaan lah, kita bawa event tersebut ke Tokopedia. Mulai dari event buku besar seperti Big Bad Wolf, sampai Sneakers Day, dan seterusnya banyak sekali acara-acara pameran gitu ya, Jack Cloth untuk fashion. Dan sebagian di antara mereka ini benar-benar terkaget, karena tadinya kalau eventnya dilakukan di Jakarta, itu dibuka seminggu, Bang. Tapi ketika dibawa ke online, 3 hari barangnya sudah habis semua, jadi tidak bisa, harus di stop seperti itu. Kenapa? Karena dengan online kan jangkauan pasarnya tidak hanya satu Jakarta gitu ya.
jangkauan pasarnya Lebih dari Sabang luas. sampai Merauke Iya. gitu. Nah, jadi ini pun membuat gairah-gairah baru dan mendobrak kerangka berpikir lama. Wah, ternyata kalau kita benar-benar memanfaatkan teknologi, memanfaatkan online, tadi Bang, dilema kesehatan dan dilema ekonomi tersebut tidak perlu kita perdebatkan. Kalau kita adaptasi, dua-duanya bisa kita capai, Bang. Oke, tunggu. Aku sempat baca-baca percakapan antara yang nonton kita di sini soal penyandang disabilitas ini. Karena katanya ternyata di Tokopedia sendiri ada pekerja, temannya kerja di Tokopedia dan temannya itu penyandang disabilitas. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan, oh ternyata di Tokopedia juga menampung ya teman sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Itu by design atau memang inklusif, artinya terbuka untuk siapa aja Tokopedia ini? Salah satunya tadi Bang, karena satu kebaikan ternyata menginspirasi orang untuk bahwa itu memungkinkan. Kami pribadi terinspirasi oleh Dea Valencia dan Batik Kultur. Jadi di Tokopedia sendiri kami tidak hanya berhenti di wah hebat ya terinspirasi, juga sudah berusaha membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang difabilitas. Saya senang sekali dengan kata-katanya Dea bahwa dia mengatakan orang-orang difabilitas itu bukannya tidak mampu gitu. Jadi lihatlah mereka dari kemampuan mereka, bukan ketidakmampuan mereka. Dan saya pikir itu satu hal yang sebenarnya sangat benar seperti itu. Jadi Tokopedia lakukan ya memang sebenarnya tidak ada bedanya. Mungkin hanya ketika mereka lahir atau saat mereka beranjak dewasa terkena musibah gitu ya, sehingga salah satu dari organ tubuhnya kemudian terkena gitu. Ada yang dari lahir, tapi bukan berarti mereka tidak bisa berkarya. Semua di antara mereka juga punya harapan untuk berkarya, dan ketika diberikan kesempatan berkarya, hasilnya sama dengan kita yang diberikan kelengkapan fisik. Bahkan sebagian di antara mereka lebih hebat dibandingkan karya mereka ya, lebih hebat dibandingkan kita yang memiliki kelengkapan fisik sepenuhnya seperti itu, Bang. Wow, menarik sekali nih. Aku sendiri baru tahu nih. Artinya bukan hanya mengagumi Dea Valencia di Semarang dengan batik kulturnya yang mempekerjakan penyandang disabilitas, tapi dari inspirasi itu ternyata dijadikan semacam policy atau semacam apa ya? Ya inspirasi yang diterjemahkan langsung. Jadi Tokopedia menerima juga ya teman-teman penyandang disabilitas ya. Benar Bang. Oke, dan tadi William cerita bahwa ternyata karya mereka juga tidak kalah, bahkan ada yang melebihi ya saudara-saudara kita yang punya kelengkapan tubuh. Jadi sekali lagi ini membuat aku bersemangat karena statement tadi menunjukkan bahwa teman-teman yang punya keterbatasan fisik ya, penyandang disabilitas, jangan patah hati ya, jangan rendah diri, bangkit, karena sekarang trennya memang ke sana, yaitu bagaimana kita mendorong agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga berprestasi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan langsung nih ya, sudah terlalu banyak nih pertanyaan ini. Nah, dari Lelono LKM, sampai hari ini saya tidak habis pikir bagaimana dulunya Mas William bisa menemukan ide mendirikan platform semacam Tokopedia ini. Kan dulu orang-orang belum mengenal jualan online. Itu dari mana itu idenya muncul? Iya, jadi kalau idenya muncul karena saya juga senang baca dan saya juga sudah menggunakan internet saat kuliah. Jadi saya memang melihat internet ini sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, menghubungkan manusia di planet bumi yang tidak bisa bertemu secara fisik, tapi bisa bertemu di dunia maya. Dan karena saya dari relatif kota kecil, ketika saya merantau ke Jakarta, saya melihat ketimpangan yang sangat besar juga, Bang. Jadi misalnya saat saya meninggalkan kampung halaman saya, Gramedia itu tidak ada di kota kelahiran saya. Jadi kalau itu? Saya di Pematang Siantar ya. Jadi kalau saya itu selalu senang kalau keluarga saya itu ada yang mau ke kota Medan, 3 jam perjalanan dengan mobil. Karena kalau ke Medan itu saya selalu minta nebeng, karena habis itu tolong drop saya di Gramedia,
Nanti kalau mau pulang lagi jemput saya gitu. Jadi dulu Gramedia, mungkin policy Gramedia untuk menyampul bukunya itu karena anak bocah-bocah kayak saya dulu tuh Seperti Bang, ini. yang Kenapa? nggak Jadi beli baca bukunya, tapi nggak tapi beli. iya Bang, dari pagi sampai malam nongkrong di sana baca buku gratisan gitu. Tapi itu buat saya itu dulu surga tuh Bang, dulu surga karena saya benar-benar senang baca dan ya tadi tidak ada toko buku besar ya di kampung halaman saya. Saat saya ke Jakarta, saya juga menyadari tidak hanya toko buku ya, kita melihat semua jenis barang, bukan hanya pilihan barangnya saja Bang, tapi harganya itu. Jakarta lebih murah dari Medan, Medan lebih murah dari Siantar, karena kita negara kepulauan kan, 17.000 pulau, infrastrukturnya tidak merata, lantas harga itu pun tidak merata. Kan sedih sekali, yang tinggal di kota kecil justru harus membayar uang lebih besar untuk barang sejenis. Tidak hanya itu Bang, saya juga melihat bahwa ketika almarhum ayah jatuh sakit, saya ada pilihan untuk pulang atau tetap di Jakarta tapi berusaha cari jalan hidup sendiri. Saya mati-matian mau tetap di Jakarta, Bang. Kenapa? Walaupun kata orang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, buat saya itu tidak benar. Ibu kota itu peluangnya seperti Bang Andi lah. Bang Andi juga perantauan gitu ya. Tapi saya melihat ini bom waktu yang sangat berbahaya. Kalau semua putra-putri terbaik Indonesia yang punya kesempatan anak daerah ke kampung halaman mereka ke ibu kota tidak mau pulang sampai nanti pensiun saja baru pulang, Indonesia ini tidak akan pernah merata. Jadi saya melihat Lalu peluang itu usulnya lebih apa? besar. Usulnya Pemikiran itu William apa? pemikirannya adalah harusnya semua orang bisa punya kesempatan yang sama dimanapun mereka berada. Jadi dengan Tokopedia ini siapapun punya kesempatan yang sama, Bang. Mau dia berada di Sabang sampai Merauke, dia di kota kecil, dia ini sama-sama dengan berkarya. Itu Tokopedia membukakan pintu ke puluhan juta calon pelanggan. Dia tidak perlu pindah ke kota besar. Demikian juga sebagai kita yang tinggal di daerah manapun, kita tidak perlu menunggu misalnya Gramedia buka toko fisik di tempat mereka, atau sebuah toko yang ada di Jakarta saja untuk buka toko fisik di tempat mereka, kita bisa nikmati harga yang sama dan menariknya banyak sekali kemudian lahir pengusaha-pengusaha baru tadi Bang. Tidak lintas usia, lintas gender, lintas suku, agama, lintas latar belakang pendidikan. Bahkan di Tokopedia, selain kita punya semangat mulai aja dulu, kita juga mengajak misalnya para teman-teman yang di lapas untuk mengenal teknologi agar kalau mereka setelah keluar, katakanlah masih tidak diterima oleh masyarakat umum, mereka tetap bisa berkarya. Karena kalau di Tokopedia, kita tidak perlu percaya siapa yang kita berinteraksi, kita cukup perlu percaya Tokopedianya saja. Karena Tokopedia membangun sistem, sehingga siapapun orang yang tidak kita kenal, itu kita bertransaksi dengan mereka itu aman, seperti itu Bang. Jadi ya puji syukur setelah 11 tahun, kami berhasil tuh membuat 8,6 juta orang memulai dan mengembangkan usaha mereka dari seluruh penjuru Indonesia, dan sudah menjangkau kurang lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia setiap bulannya. Dan sudah tahun kemarin sudah menjangkau 97% kecamatan di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tinggal 3% nih Bang yang belum terjangkau. Ini yang benar-benar di ujung gunung gitu ya, yang jalannya benar-benar tukang pos itu nggak bisa nganterin paket seperti itu Bang. Yang Ya, listriknya belum ada gitu ya. Mudah-mudahan dengan palaparing ini semakin banyak orang bisa mengakses Tokopedia dan memanfaatkan platform Tokopedia ini untuk mulai bisnis mereka ya. Dengan demikian kan artinya dimanapun mereka berada, mereka punya kesempatan yang sama dengan teman-temannya, saudara-saudaranya yang ada di tanah Jawa, kira-kira begitu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nakal ini, kapan IPO, terus berapa valuasi Tokopedia sekarang. Ayo, tunggu dulu, kita masuk ke urusan yang lain dulu ya. Nah, ini mungkin ada relevansi dengan pertanyaan yang sebelumnya ini, Om Will. Ya, apakah betul pada awalnya banyak orang tidak percaya pada gagasan marketplace online yang Pak William dirikan ini ya? Bagaimana cara Pak William meyakinkan orang-orang pada waktu itu? Jadi gagasan ini kan awalnya tidak banyak diketahui orang dan semua orang skeptis. Nah, bagaimana meyakinkan orang-orang waktu itu? Benar Bang, jadi itu 2 tahun buat saya memulai Tokopedia, karena saat itu kan memang butuh modal ya. Dan
para calon pemodal saat itu sebenarnya menanyakan tentang latar belakang industrinya. Mereka tahu bahwa modal sejenis ini sudah berhasil sekali di Amerika atau di Tiongkok. Mereka bilang hanya masalah waktu saja perusahaan-perusahaan raksasa itu akan masuk ke Indonesia. Karena kalau Indonesia kan saat itu kita pakai produk internet itu pasti semuanya itu produk dari luar negeri. Dan mereka punya teknologi, punya sumber yang luar biasa. Saya kan lulusan dalam negeri seperti itu, Bang. Jadi mereka itu akan selalu menanyakan tadi ketakutan akan kompetisi global. Mereka juga nanya, ada tidak orang Indonesia, satu saja kamu sebutkan William, yang berhasil sukses karena mereka bisnisnya teknologi. Kalau 10 tahun yang lalu kan semua pengusaha sukses di Indonesia ya bisnisnya bisnis yang berhubungan dengan tambang, media, tidak ada yang berbisnisnya bisnis teknologi. Yeah. Tidak ada rekam jejak industri, tidak ada juga akan nanya, kamu anaknya siapa, kamu kuliahnya di mana. Saya kan ya dari keluarga yang relatif sangat sederhana. Jadi memang sulit, Bang, meyakinkan calon pemodal. Kalau ditanya kenapa bisa ini, saya justru dari kegagalan itulah saya belajar hal yang sangat mengubah hidup saya. Saya ketemu salah satu calon pemodal, dan dia bilang begini kepada saya, Bang, William, kamu punya role model atau idola itu semuanya orang-orang dari Silicon Valley, anak-anak muda seperti pendiri Google, pendiri Facebook. Mereka itu orang-orang yang spesial loh. Kamu bukan orang spesial, kamu ada orang yang biasa-biasa saja. Jadi mimpi itu jangan muluk-muluk. Carilah mimpi yang lebih realistis, jangan mimpi di siang bolong. Karena kata-kata mimpi itulah saya sebenarnya ada kemarahan, tapi saya juga ingat, Bang, beda ya. Saya sebagai seorang kutu buku, saya baca orang-orang Amerika itu punya konsep namanya American Dream. Tidak, kamu tidak peduli dari latar belakang apa, asal kamu punya cita-cita, kamu bisa wujudkan itu. American Dream. Saya pikir Indonesia punya Indonesian Dream, karena bapak pendiri bangsa kita, seperti Bung Karno, itu pernah mengatakan kepada anak Indonesia, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Buat saya sedih sekali, kita belum 100 tahun merdeka, anak-anak muda kita sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Justru pengalaman hidup itulah menguatkan saya untuk apapun yang terjadi, saya mau Tokopedia ini lahir. Karena lewat Tokopedia inilah semua orang, tidak hanya saya, bisa merajut mimpi saya, tapi siapapun kalau cita-citanya terwujud ya tadi, Bang ya, semua orang punya kesempatan yang sama, maka semua orang bisa merajut mimpi mereka dan mewujudkan itu juga. Dan ya beruntung, Bang, setelah itu dengan konsistensi, dengan kerja keras, dengan keberuntungan, saya percaya sekali dengan keberuntungan juga, Bang. Ya, saya sebutnya serendipity, kejadian-kejadian kecil yang tidak kita sadari itu adalah keberuntungan dalam hidup kita. Seperti saya ketemu Bang Andi gitu ya. Bang Andi tahu saya orangnya pemalu, tapi saat itu saya diajak oleh Billy Boon jadi pembicara, walaupun bicaranya dengan gemetaran, tapi ternyata ada Bang Andi di bangku penonton, dan setelah itu kita jadi, saya tidak kenal siapa-siapa, Bang, jadi saya dengan konsistensi kerja keras itulah, ternyata banyak sekali pintu-pintu kesempatan yang terbuka oleh kita, yang kita saat itu tidak menyadari, Bang, tapi kalau kita kilas balik, ternyata ya kita sadari, wah ternyata kita orangnya beruntung. Iya, aku juga orang yang percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Tuhan udah merencanakan ya semuanya, cuma kita sendiri kadang-kadang tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini menarik sekali ya, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan ketika hari itu aku nonton acaranya Billy Boon dan aku takjub betul melihat William Tanuwijaya berbicara, dan kemudian ada seseorang angkat tangan dan dia bilang, terima kasih Pak William, karena tadinya saya bekerja dengan gaji yang kecil, tapi gara-gara Tokopedia saya memulai usaha, sekarang saya punya 6 karyawan. Saya bilang, wah berarti hebat betul. Waktu itu saya nggak tahu bahwa Tokopedia hebat. Saya bilang, oh ternyata Tokopedia memberikan dampak. Nah sejak itu saya tertarik ingin kenal sama William Tanuwijaya. Saya bilang, aku harus kenal, ini orang hebat ini. Tadinya minta maaf, Om William, aku merasa biasa-biasa aja sebelum kenal ya, sebelum dengar kisah nyata itu. Nah, sejak itu ya kita berteman dan saya mendapat banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang hidup. Nah, ini menarik juga pertanyaan karena lepas dari Om William mungkin sudah terkenal, di antara kita siapa yang lebih terkenal ya?
Jelas Bang Andi. Kenapa begitu? Kenapa kesimpulannya sesederhana itu? Belum tentu ya Bang ya. Waktu di acara Belum tentu. Tokopedia, Bang Andi tidak dikenal oleh Aduh, itu jangan, jangan generasi itu Bang. diungkap. Ini aku Lintas lihat generasinya mentor belum mendobrak tuh Bang. Tapi dengan Instagram Live begini Bang Andi akan akan terkenal. akan lebih terkenal. Jadi gini, teman-teman yang nonton yang nggak tahu kenapa kami berdua tertawa, ini teman-teman mentor ada yang hadir saya lihat di sini. Jadi begini, waktu ulang tahun yang keberapa itu ya, ke-9 kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya ulang tahun Tokopedia, Mas. Kami para mentor datang ini, teman-teman sahabatnya Om William. Nah, waktu berada di depan meja pendaftaran, saya kan percaya diri banget bahwa Andi Noya masa nggak ada yang kenal gitu loh. Nah, begitu di depan itu terus anak muda itu ngelihat saya kan, Bapak mana kartu undangannya? Oh iya, maaf saya lupa, saya temannya William. Terus dia bilang, Bapak namanya siapa? Terus semua teman-teman yang ada di situ ketawa ngakak. Saya bilang, saya Andi Noya. Bapak kerjanya apa? Anunya apa? Perusahaannya apa? Semakin ketawa anak-anak. Jadi jangan sok terkenal ya teman-teman ya. Nggak dikenal saya ternyata di acaranya Om William. Jadi itu Pak, jadi olok-olok kami selama ini. Sok terkenal ternyata nggak dikenal. Jadi beda generasi sebenarnya. Jadi yang nanya itu generasi milenial waktu itu. Dia bilang ini siapa orang belagu banget dikira. Pokoknya gitulah cerita. Jangan, seharusnya nggak usah Minta maaf diungkapkan Bang, ini minta Om ya. maaf. Memalukan. Nah, ini menarik juga ini. Saya pikir orang-orang perlu tahu. Katanya Pak William dulu dari keluarga sederhana. Kalau sekarang bisa berhasil menjadi pengusaha sukses, pasti ada nilai-nilai yang diwariskan atau diajarkan oleh kedua orang tua. Boleh tahu apa nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua? Mungkin lebih ke semangat tidak menyerah sih Bang. Jadi aku pikir aku ini ya punya kesempatan seperti ini ya tadi dua hal Bang. Yang satu semangat pantang menyerah, gigih. Jadi kegagalan itu ya tidak harus disesali. Kegagalan itu kita belajar. Kegagalan itu ya kita anggap sebagai kesuksesan yang tertunda seperti itu. Ya tadi Bang, saya pikir itu salah satu nilai yang saya bawa terus dan di Tokopedia sendiri itu jadi budaya yang gitu. Saya berusaha bangun. Dan saya juga beruntung seperti misalnya walaupun orang tua relatif dari keluarga sederhana, mereka juga percaya pendidikan itu mengubah hidup Bang. Jadi walaupun di generasi saya kebanyakan orang ya tetap di mencari berkarir di kampung halaman. Almarhum ayah dan paman saya saat itu ya berusaha memberikan saya tiket untuk berjuang di ibu kota, dikasih kesempatan untuk kuliah. Saya pikir itu tiket yang sangat berharga. Jadi walaupun saat kuliah, saya selalu sangat merasa beruntung saat kuliah ketika almarhum ayah sakit, saya mesti cari pekerjaan. Pekerjaan pertama saya jadi operator warnet karena saat itu warnet berjamuran Bang. Dan walaupun pekerjaannya jam 9 malam sampai 9 pagi, sampai saya tidak bisa kuliah, atau kuliah itu datang hanya saat ujian, tapi saya justru bersyukur, saya belajar lebih banyak di warnet ketika warnet itu saat itu masih mahal. Bayangkan dulu kita 1 jam 10.000 Bang. Saya bisa 12 jam itu gratis Bang, digaji pula gitu. Gajinya memang nggak besar, cuma 10.000 per hari. Untuk menyambung hidup boleh lah gitu. Tapi ilmu yang saya dapatkan ketika saya punya akses internet yang menengah ke atas, saat itu saya bisa pakai 12 jam sehari dan itu belajarnya banyak sekali. Gitu Bang, jadi buat saya dua hal itu, semangat pantang menyerah dan tiket menuju Jakarta. Oke, menarik ya. Ini ada dari Fahmi Nurul F. Pada usia berapakah harusnya seorang pemuda atau manusia mencapai puncak karir dalam pekerjaannya? Dalam usia berapa sebenarnya orang mencapai puncak karir?
Nggak ada sih Bang. Jadi menurut saya tidak pernah ada kata telat, tidak pernah ada kata terlalu dini. Jadi kalau di Tokopedia saya lihat sendiri misalnya ada online ditertawakan oleh keluarganya, akhirnya berhasil dan membuktikan bahwa usia yang sangat sudah relatif tua. Pernah juga diundang Bang Andi di salah satu acara TV bersama, itu keluarga yang mengajarkan anaknya yang masih di bangku SD untuk sudah berbisnis jualan bibit tanaman dari kebun belakang halaman rumah ke seluruh Indonesia, yang ternyata memang banyak orang yang hobinya itu berkebun seperti itu. Jadi anaknya baru SD sudah punya bisnis gitu. Jadi untuk memulai itu tidak ada rentang usia, dan titik puncak karir itu saya juga merasa misalnya saya dan Bang Andi belum pernah di titik puncak karir kita. Saya tahu Bang Andi juga masih punya aspirasi satu hari membangun Indonesia dari saat itu pun sebenarnya saya terinspirasi Bang. Saya pun melihat Indonesia ini punya masalah bom waktu Bang, khususnya yang di Jawa ya. Jawa ini akan kehilangan air bersih di tahun 2040. Saya baru punya anak usia 1 tahun, bayangkan 2040 dia baru 20 tahun tuh Bang. Dia sudah, kalau Indonesia masih seperti sekarang, dia akan kehilangan air bersih. Kita tahu bulan tahun kemarin Jakarta sudah jadi kota dengan tingkat kualitas udara paling buruk di dunia. Jadi kita memang harus bangun Indonesia dari desa. Kita harus bangun Indonesia itu jangan berbondong-bondong ke Pulau Jawa, mengadu nyawa, mengadu hidup ke Jakarta gitu. Jadi itu hak aspirasi saya ke depannya, Bang. Bagaimana pengusaha desa bisa jadi pengusaha nasional. Kita bangun Indonesia dari desa. Baik, menarik ya. Kalau kita berkaca pada perjalanan hidup Kolonel Sanders, itu dia pada usia 70 ke atas baru sukses ya. Artinya Benar, tidak ada batasan usia. Jadi nggak ada kata terlambat. Itu menarik sekali ya. Kita terus berkarya berapapun usia kita. Nah, ini pertanyaan agak lucu tapi harus dijawab ini. Kalau dulu Pak William tidak berencana mendirikan Tokopedia, menurut Pak William kira-kira Bapak sekarang menjadi seperti apa dan pekerjaannya apa? nggak kebayang sih Bang. Jadi ya saya beruntung sekali ya, paling ya kerja kantoran. Jadi sebelum bangun Tokopedia kan saya kerja kantoran cukup lama tuh Bang. Paling kerja kantoran. Oke, tapi nggak kebayang ya kerja di mana. Masa Nggak kerja di kebayang. warnet gitu? Oke, ini mungkin karena judulnya dari nol ya. Tony Batara. Makna dari nol itu menurut Pak William Tanuwijaya seperti apa ya? Apakah tanpa modal atau gimana ya? Ini yang judul kita. Dari nol mulai aja dulu. Tapi ini kan tagline mulai aja dulu, itu boleh dijelasin. Kenapa sampai ada tagline mulai aja dulu? Hmm. Balik ke perjalanan hidup juga tadi Bang. Jadi ketika sebenarnya kalau hidup saya sendiri ya mulainya bisa dibilang dari minus juga, karena tadi ya dari satu-satunya tulang punggung keluarga saat itu dan ayah sakit. Jadi ya harus terus punya penghasilan agar bisa bisa bertahan hidup seperti itu Bang ya. Dan pengobatan orang tua juga tidak, almarhum ayah saat itu juga tidak murah seperti itu ya. Jadi ya, mesti minjam kemana-mana. Jadi itu mungkin satu hal yang jadi saya kalau melihat benang merahnya itu ya tadi harus mulainya itu apa? Saat misalnya saya ketemu pemodal yang dari luar negeri, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Baru 5 menit mereka mengatakan bahwa tanyakan waktu kami. Padahal kan saya membangun perusahaan teknologi yang dari hari pertama harus berkompetisi secara global gitu. Jadi saya juga modal muka tembok gitu ya, ya harus mulai belajar bahasa Inggris, mulai belajar tanpa malu, walaupun bahasa Inggrisnya terbata-bata sekali, sehari-hari berusaha belajar tentang itu. Sama juga benang merahnya ketika saya lihat orang-orang yang memulai bisnisnya di Tokopedia tadi tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakang. Jadi semangat mulai aja dulu itulah yang saya ingin tularkan.
Saya punya prinsip seperti ini, Bang. Setiap hari mudah sekali kita menemukan 1001 alasan untuk tidak bisa. Untuk bisa. Jadi kalau kita bisa tanamkan itu, salah satu budaya yang saya terus tanamkan di Tokopedia juga ini dari Profesor Stanford namanya Carol Dweck. Dia mengatakan manusia itu terbagi dari dua pola pikir, dan pola pikir kita pelajari, jadi bukan lahiriah. Itu satu namanya fixed mindset, yang percaya bahwa orang bisa itu karena bakat, karena lahiriah. Dia pintar karena dia memang lahirnya pintar. Sementara ada orang-orang yang percaya dengan pola pikir growth mindset, artinya semuanya itu proses, Bang. Semuanya itu kita bisa belajar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, saya beruntung dibesarkan lebih dengan pola pikir yang kedua tadi, Bang. Dan ini ternyata adalah pola pikir yang ditanamkan sejak kecil, Bang. Jadi misalnya sekarang saya punya anak, jadi saya juga ingin mempersiapkan dia seperti itu, Bang. Misalnya ketika kita punya anak, kalau dia pulang dengan PR-nya nilainya bagus, kita puji hanya hasilnya saja. Dan kalau dia jelek, kita juga marahin karena hasilnya. Anak itu akan berpikir, oh saya nggak bisa matematika karena saya bodoh. Tapi kalau dikasih tahu dia gagal itu karena, nah makanya lain kali belajarnya lebih giat gitu. Dia tahu bahwa, oh saya gagal ini karena proses. Kedepannya dia akan belajar lebih giat sehingga yang tadinya dia tidak bisa jadi bisa. Seperti saya lah, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa berbisnis, semuanya itu saya belajar sambil jalan, dan ternyata dengan ketekunan, ya tadi, yang tidak bisa berubah menjadi bisa. Oke, menarik. Ini ada pertanyaan unik juga nih. Yohanes WSK. Sebagai seorang founder atau pengusaha, perlukah memiliki IPK kuliah yang tinggi? Om Bill dulu IPK-nya berapa? IPK saya masih beruntung bisa lulus angkanya 3 IPK 3 lah. IPK 3. Padahal saat itu saya nggak hebat-hebat amat lah ya. Iya, saya kan nggak benar-benar kuliah, Bang. Jadi saat kuliah mungkin semester 2, habis itu saya mulai jaga warnet. Jadi saya datang itu, saya ada teman dari kampung halaman saya yang baik sekali, Bang. Jadi saat itu kuliah itu harus absensi. Jadi saya selalu diabsenkan oleh dia. Dan setiap saya mau ujian, sampai saat ini juga masih teman baik saya dari kampung halaman saya. Saat ujian itu dia selalu datang memberikan catatan kepada saya. William, kita ini jadwal ujiannya. Jadi saya selalu datang untuk ujian. Karena ujian kan nggak bisa dititipin, Bang. Jadi ujian saya habis dari warnet, saya ke kampus, saya ujian, belajar dari catatan yang diberikan kepada saya. Ya kalau pengusaha yang berhasil, bahkan mereka tidak lulus SMA, mereka tidak lulus SD, tidak pernah menyicipi bangku sekolah. Jadi menurut saya, kan itu modal yang luar biasa, tapi tidak berarti itu adalah kunci modal satu-satunya juga, Bang. Jadi jangan kejar IPK, menurut saya lingkungan kampus itu lebih penting dari pergaulannya sih. Bagaimana kita membuka wawasan, belajar critical thinking daripada berusaha mengejar nilai. Baik, ini dari Patrick Sun 74. Bagaimana atau seberapa besar Tokopedia saat sebelum dan saat pandemik ini bisa membantu UMKM? Oh, tadi udah dijelasin ya, dari 6 juta lompat ke 8.600.000 UMKM ya. Sekarang jualan atau menggunakan platform Tokopedia. Tapi ini lanjutannya mungkin ya. Sarannya bagi pemula, ya, bagi mereka yang baru masuk di Tokopedia dan ingin sukses seperti yang sebelum-sebelumnya, sarannya Om William apa ya? Jangan berpikir bahwa berbisnis online itu adalah sebuah fear. Bahwa, oh kalau saya bisnis online, maka besok saya akan langsung sukses. Karena kompetisi yang kita hadapi itu juga besar. Dengan kita berbisnis online, peluangnya besar, tapi kompetisinya juga satu Indonesia atau satu dunia. Misalnya di Tokopedia tadi, kita akan berkompetisi dengan 8 juta pengusaha lain. Jadi di sini kita harus berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Dan gunakanlah sosial media untuk promosi. Mulai dari lingkaran kecil dulu, sehingga kemudian menjadi lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Seperti kita berbisnis offline. Ketika kita bisnis offline,
pastinya misalnya kita buka sebuah toko kecil di pinggir jalan, awalnya belum ramai, kita akan mempromosikan ke teman-teman kita dulu. Kalau mau beli ini, saya punya usaha di sini loh. Jadi ketika orang melihat, wah toko ini mulai ramai, orang mulai percaya. Nah, kepercayaan itu harus dibangun. Tokopedia ini bukan resep sukses untuk semua orang, tapi kami memberikan kesempatan yang sama untuk orang membangun reputasi mereka sendiri. Dan ya tadi, kita harus mulai aja dulu dan harus punya semangat pantang menyerah. Kalau saya bilang ini seperti semangat bambu runcing, seperti kita memperebutkan kemerdekaan Indonesia, kita tidak menunggu persenjataan canggih, dengan modal apa yang kita miliki, kita berjuang dan kita mulai aja dulu. Oke, waduh ini waktunya sudah sedikit, tapi pertanyaannya masih 1.233. Tunggu, aku harus milih-milih dulu ini gimana nih ya. Atau ini deh supaya anak-anak belajar ya, belajar tentu banyak yang anak muda yang kepengen sukses seperti Om William ya, mereka bikin startup, mereka cari investor. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa mewakili anak-anak muda yang kepengen juga sukses di dalam bisnis model startup ya. Dari Riana Denata, waktu dapat funding pertama, apa yang Bapak prioritaskan untuk dibangun dengan dana investasi itu? Dari hari pertama sampai hari ini, berapa besar pun fundingnya tidak pernah berubah, yaitu manusianya. Jadi ya selalu investasi ke manusia, investasi ke membangun institusi. Saya punya cita-cita, Bang, bahwa saya ingin Tokopedia itu usianya lebih panjang dari usia saya, maka ini tidak akan menjadi bisnis keluarga. Saya melihat kebanyakan pengusaha dari timur itu cenderung seperti membangun kerajaan. Bisnis mereka terkenal karena pendirinya, karena nama belakang dari nama keluarganya, turun-temurun. Saya terinspirasi lebih kepada bagaimana orang-orang di Barat membangun institusi seperti universitas. Universitas itu terkenal bukan karena pendirinya. Kita tidak tahu tuh ITB siapa yang dirikan. Kita tahu karena dampak dari universitas tersebut kepada masyarakat banyak. Dan lebih hebat lagi, tidak hanya dari dampak, tapi dari lulusan-lulusan universitas tersebut. Jadi ketika saya masih bisa bertemu orang-orang yang bergabung di Tokopedia di hari pertama mereka, saya selalu mengajak mereka, selamat datang di Tokopedia, temukanlah tujuan hidup teman-teman di sini. Kalau satu hari nanti kalian bangun dan kalian pikir tujuan hidup kalian hanya bisa kalian wujudkan di tempat lain, luluslah dari Tokopedia. Anggaplah Tokopedia ini adalah universitas kalian untuk menemukan tujuan hidup kalian. Kalau kalian ketemu tujuan hidup kalian di Tokopedia, maka ayo kita sama-sama wujudkan tujuan hidup itu bersama-sama. Jadi selalu, Bang, kuncinya itu adalah di manusia. Baik, ini ada pertanyaan mungkin masih ada konteksnya ya. Sebentar, tadi aku sempat, aduh mana itu? Sebentar, ini, oh ini. Dari Emaro S, ya. Titip pertanyaan dong, seberapa pentingkah faktor partner dalam membangun startup? Buat saya, seluruh pegawai Tokopedia itu adalah partnernya Tokopedia. Seluruh merchant atau penjualnya Tokopedia adalah mitranya Tokopedia, partnernya Tokopedia. Seluruh pelanggan Tokopedia juga adalah partnernya Tokopedia. Jadi sangat penting, Bang. Saya walaupun memulainya dengan Leontinus Alva Edison, saat ini kami berdua itu selalu membangun budaya Tokopedia itu seperti itu, Bang. Jadi setiap masukan yang kepada kami anggap ini masukan dari partnernya kita, partner yang ikut membangun Tokopedia. Jadi penting sekali. Oke, menarik. Ini mengingat waktu, mungkin ada closing statement. Saya minta maaf ini teman-teman yang nggak sempat dijawab pertanyaan terlalu banyak hari ini ya. Bagus-bagus pertanyaannya, cuma waktunya yang mungkin terbatas sekali, jadi aku minta maaf. Kita minta waktunya Om William tadi 1 jam, coba aku cari satu lagi, pertanyaan ada banyak sekali nih ya. Atau closing statement aja ya, berkaitan, ada yang bertanya 10 tahun ke depan Om William melihat Tokopedia seperti apa. Kemudian kan ada yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah pasar yang menarik untuk kemudian raksasa-raksasa besar akan datang ke Indonesia, dan bagaimana nasib Tokopedia dan kebanggaan-kebanggaan Indonesia lainnya ya, e-commerce dan lain-lain. Karena ini pertarungannya udah pertarungan global.
Nah, mungkin ini menjadi semacam closing statement dari William 10 tahun ke depan, dan tantangan apa yang akan kita hadapi berkaitan dengan Indonesia menjadi pasar dunia. Indonesia jelas sebuah pasar yang akan terus sangat seksi di pasar mata dunia ya. Dan itu Tokopedia alami dari tahun pertama kami dirikan, kami sudah harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi itu kami syukuri. Bola, tapi dari hari saya sudah bisa bertanding melawan Messi, melawan Ronaldo, pastinya kita akan jadi makin jago gitu. Berkompetisi dengan yang terbaik hanya akan mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Jadi dengan investasi ke manusia, siapa bilang orang Indonesia tidak bisa berkompetisi? Buktinya setelah 11 tahun, walaupun berkompetisi secara global, Tokopedia tetap hadir. Buat kami kompetisi terbesar itu, lihatlah para atlet. Atlet bangun pagi-pagi sekali sudah latihan. Mereka itu bukan berusaha mengalahkan orang lain. Mereka itu setiap hari berusaha mengalahkan diri mereka sendiri. Jadi kalau tiap hari kita bisa bangun pagi, berusaha mengalahkan diri kita, berjanji kepada diri kita, hari ini kita berkarya lebih baik dari kemarin. Jadilah orang yang lebih baik dibandingkan kemarin. Jadilah orang tua yang lebih baik dibandingkan kemarin. Jadilah pemimpin di kantor yang lebih baik daripada kemarin. Komitmen dan konsistensi itu pasti akan membawa kita menjadi besar. Dan di tengah pandemi ini, saya pikir ini kesempatan kita untuk kebangkitan industri dalam negeri. Kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang Indonesia tidak mampu. Saat itu kita melihat, wah semuanya masker, APD, kita semuanya mesti impor. Tapi dengan kegelisahan itu, sekarang seperti teman-teman di Batik Kultur dan seterusnya sudah bisa bikin masker. APD itu semuanya, kami Tokopedia dengan benih baik, itu setiap bulan memberikan donasi kepada rumah sakit dan seterusnya, dan bisa, Indonesia itu bisa. Bahkan rapid test saja sekarang sudah, PCR dan seterusnya sudah mulai diproduksi dalam negeri. Saya pikir 10 tahun ke depan ini adalah kesempatan emas buat para anak muda Indonesia, walaupun tidak mengenal usia, siapapun bisa memulai. Tapi inilah momentum terbaik kita untuk bangkit. Kita bisa melihat China misalnya tahun 2003 dia sudah kena SARS. Tapi dengan tahun 2003 itu dia mesti lockdown, akhirnya semua bisnis itu berubah cara pikirnya. Masyarakat berubah cara pikirnya. Saya harus digital, saya harus menggunakan teknologi. Buktinya apa? Setelah mereka berhasil menghadapi SARS, sekarang dengan ada COVID-19, mereka lebih siap, Bang. Jadi kita bisa lihat, saya lihat tadi debat antara kesehatan dan ekonomi harus kita sudahi, mulai dari diri kita sendiri masing-masing, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi kepada orang banyak. Gitu sih, Bang. Jadi keren. Harus tetap optimis, harus mulai dari diri sendiri, dan harus mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Baik, menarik sekali ya, pas waktunya. Saya lihat banyak juga pertanyaan, tapi minta maaf sekali lagi, ini di sini banyak yang nanya, di sini saya lihat juga banyak yang nanya. Teman-teman yang kita kenal, Om William di sini juga tadi muncul ya, ada Tante Veronica Kolendam juga tadi barusan muncul ya, dan teman-teman mentor lainnya saya lihat, dan dari Purwokerto teman-teman saya dari Desa Langgong Sari itu juga ada di sini ya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah nonton acara ini, dan terima kasih untuk para sahabat yang setia menonton acara live Instagram Ki Candy Show, dan terima kasih Om William Tanuwijaya untuk waktunya. Doa kami, karena kebanggaan kami adalah bagaimana Tokopedia menjadi tuan di rumahnya sendiri, menjadi besar bukan sendirian, tapi banyak sekali ya dampak yang ditimbulkan UMKM, mereka yang baru mencoba berdagang dengan modal terbatas, bisa memanfaatkan, punya peluang untuk sukses seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Dan ini adalah salah satu karya anak bangsa yang membuat kita bangga sebagai anak Indonesia. Terima kasih William, sukses, happy birthday, ulang tahun yang ke-11. Makasih Bang Andi, makasih semua yang nonton. Bang Andi, salam buat Mbak Upi, salam buat Mario, Marlo, Marco, dan semua di sana. Wow, dan buat ini semua para mentor yang dan para mentor ya, iya. Pak Lupinoya tadi saya lihat juga nonton, jadi pasti dia senang sekali dapat salam dari William Tanuwijaya. Oke, Om William, jaga kesehatan. Mari, Sampai jaga jumpa kesehatan ya. semua. Bye-bye. Bye-bye.